Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi metabolisme karbohidrat. Kami beranggotakan 3 orang, Lailana Oktaviani, NIM akhir 033, Kesani Rizkila, NIM akhir 039, Isnaini Devi Lutfia Pratiwi, NIM akhir 47, Anis Ma'rifah, NIM akhir 53, Siti Nuraini Masyara, NIM akhir 60. Pada kesempatan kali ini, saya Isnaini Devi Lutfia Pratiwi dengan NIM 1908086047 akan menyampaikan materi tentang pengertian metabolisme karbohidrat. Nah, pasti teman-teman sudah belajar ya, jadi sudah mengetahui apa sih pengertian dari metabolisme karbohidrat itu. Nah, bahwasanya metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Nah, reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau disebut dengan anabolisme dan reaksi penggunaan energi atau disebut dengan katabolisme. Nah, dalam reaksi biokimia terjadinya perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya energi kimia dalam bentuk senyawa adenosin trifosfat atau disebut dengan ATP akan diubah menjadi energi gerak, yaitu untuk melakukan suatu aktivitas seperti bekerja, berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, metabolisme juga merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Nah, sebenarnya metabolisme bukanlah suatu proses yang acak, melainkan proses yang terintegrasi dan terkoordinasi. Pembahasan selanjutnya mengenai metabolisme memiliki 4 fungsi yang spesifik, yaitu yang pertama, untuk memperoleh energi kimia yang bisa didapat dari sari makanan yang kaya energi yang berasal dari lingkungan ataupun dari energi solar. Kemudian yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Kemudian yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai karbohidrat. Bahwasanya karbohidrat adalah polisakarida yang berupa aldehid dan keton. Selain itu, karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, kemudian hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat sendiri juga merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintesis lainnya yang menggunakan energi matahari untuk melakukan sintesis karbohidrat, kemudian CO2 dan H2O. Nah, untuk fungsi karbohidrat sendiri, yang pertama untuk cadangan sumber energi bagi tubuh. Kemudian yang kedua, pengaturan metabolisme lemak. Kemudian yang ketiga, pati dan glikogen berperan sebagai penyedia sementara glukosa. Kemudian, fungsi yang keempat, bahwa polimer karbohidrat yang tidak larut berperan sebagai unsur struktural dan penyangga di dalam dinding sel, bakteri, dan tanaman. Selanjutnya, bahwasanya semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Nah, proses penyerapan ini terjadi di dalam usus halus. Nanti glukosa dan galaktosa memasuki aliran darah dengan jalan transfer aktif, sedangkan fruktosa melalui jalan difusi. Nah, untuk para ahli sepakat bahwasanya karbohidrat hanya dapat diserap dalam bentuk disakarida. Nah, hal ini dibuktikan dengan dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak. Nah, akhirnya berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikut sertakan dalam proses metabolisme. Pembahasan selanjutnya mengenai katabolisme. Bahwasanya katabolisme merupakan penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, yaitu karbohidrat, lipid, kemudian protein yang berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Nah, selanjutnya terdapat 3 tahap utama katabolisme aerobik yang dapat kita lihat pada gambar di samping kanan slide. Nah, di situ ada gambar tahapan katabolisme dari nutrien utama penghasil energi. Nah, untuk tahap katabolisme yang pertama, bahwasanya makromolekul sel nanti akan dipecah menjadi unit pembangun utamanya. Jadi, polisakarida nanti akan dipecah menjadi heksosa dan pentosa. Sedangkan pada lipid nanti akan dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya. Nah, lalu yang
pada protein ini nanti akan terhidrolisis menjadi 20 komponen asam amino. Kemudian di tahap katabolisme yang kedua, ini nanti berbagai produk yang terbentuk di dalam tahap 1 yang tadi nanti akan dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi, heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahap 1 akan diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon, yaitu pirufat yang kemudian diubah menjadi jenis 2 karbon, yaitu gugus asetil dari asetil koenzim A. Nah, dengan cara yang sama ini, asam lemak dan kerangka karbon dari hampir semua asam amino juga dipecah membentuk gugus asetil CoA. Nah, asetil CoA ini merupakan produk akhir yang bersifat umum dari tahap 2 katabolisme. Kemudian pada tahap katabolisme yang ketiga, yaitu gugus asetil dari asetil CoA nanti akan dipakai sebagai bahan dasar untuk siklus asam trikarboksilat atau kita sebut juga dengan siklus Krebs. Nah, siklus ini merupakan jalur di mana semua nutrien penghasil energi akan dioksidasi menjadi CO2, H2O, dan amonia yang sebagai hasil akhir dari tahap katabolisme 3. Materi katabolisme karbohidrat selanjutnya adalah glikolisis. Glikolisis yaitu suatu reaksi yang berada di sitosol yang memecah glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan ATP. Glikolisis menghasilkan asam pirufat atau laktat atau etanol dan CO2. Asam pirufat dihasilkan pada manusia, sedangkan asam laktat dihasilkan oleh proses glikolisis pada ragi. Glikolisis pada manusia menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses glikolisis terbagi menjadi 2 bagian. Tahap pertama yaitu reaksi enzim yang memerlukan ATP, sedangkan tahap kedua yaitu reaksi glikolisis yang menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. Selanjutnya adalah tahap-tahap glikolisis. Tahap yang pertama adalah pembentukan senyawa glukosa 6-fosfat dari glukosa dengan bantuan enzim heksokinase atau glukokinase. Pada reaksi ini membutuhkan energi dan memutuskan satu ikatan fosfat dari ATP. Selanjutnya, isomerasi glukosa 6-fosfat dengan katalis fosfoglukoisomerase yang mengkatalis aldopiranosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga adalah fosforilasi kedua yang memerlukan ATP dari fruktosa 6-fosfat menjadi 1,6 disfosfat dengan katalis enzim fosfofruktokinase. Tahap yang keempat adalah fruktosa 1,6 difosfat dipecah dengan bantuan enzim aldolase menjadi gliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat. Pada reaksi isomerase, keseimbangannya condong ke arah dihidroksiaseton fosfat, tetapi gliseraldehid 3-fosfat tetap terus berubah. Pada tahap gliseraldehid 3-fosfat mengalami oksidasi dan fosforilasi oleh NAD sehingga menjadi 1,3 disfosfoglycerat. Enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase mengkatalis menggunakan fosfat anorganik sehingga terbentuk anhidrida campuran dari asam 3-fosfoglycerat dengan asam fosfat. Selanjutnya 1,3 difosfoglycerat dipindahkan oleh enzim fosfoglycerat kinase ke ADP sehingga membentuk ATP dan fosfoglycerat. Pada tahap ketiga selanjutnya 3 fosfoglycerat dipindahkan fosfatnya yang ada pada kedudukan kedua sehingga menjadi 2 fosfoglycerat dan dibantu oleh enzim fosfoglyceromutase. Yang keempat enzim enolase yang mengkatalis dehidrasi 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat yang fosfatnya dipindah ke ADP sehingga menghasilkan pirufat dan ATP. Dan yang terakhir terbentuknya asam pirufat oleh enzim pirufat kinase. Setelah glikolisis, tahapan katabolisme karbohidrat selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif sendiri diartikan sebuah proses pengurangan gugus karbon asam pirufat dari 3 gugus menjadi senyawa baru yang memiliki 2 gugus karbon yang dinamakan dengan asetil koenzim A. Artinya asam pirufat mengalami oksidasi, akan menghilangkan 1 dari 3 karbon yang dimilikinya. Nah, karbon tersebut hilang dalam bentuk CO2 menjadi asetil koenzim A. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama yaitu asam pirufat yang memiliki 3 karbon akan dioksidasi yang kemudian menghilangkan 1 dari 3 karbon asam pirufat tersebut. Nah, karbon itu akan hilang dalam bentuk CO2. Kemudian akan menghasilkan fragmen yang berkarbon 2 yang disebut dengan kelompok asetil. Nah,
pada tahapan asam pirufat menjadi kelompok asetil juga terjadi yang namanya reduksi NAD+ menjadi NADH. Pada akhir reaksi, kelompok asetil yang memiliki fragmen berkarbon 2 akan bergabung dengan kofaktor koenzim A sehingga membentuk suatu senyawa yang dinamakan dengan asetil-CoA. Jadi, itulah tahapan dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul NADH, dan 2 molekul CO2. NADH yang dihasilkan pada reaksi ini digunakan untuk menghasilkan ATP. Dekarboksilasi oksidatif ini juga disebut dengan reaksi antara, di mana pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA merupakan jembatan atau persimpangan jalan untuk menuju berbagai biosintesis yang lain. Nah, asetil-CoA yang terbentuk kemudian akan memasuki suatu siklus yang dinamakan dengan siklus Krebs. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs juga disebut dengan siklus asam pirufat. Siklus Krebs sendiri merupakan suatu tahapan lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif yang ditemukan oleh Hans Krebs. Siklus Krebs adalah siklus karena adanya beberapa molekul organik yang kembali dihasilkan setiap satu reaksi berakhir. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria sama dengan dekarboksilasi oksidatif. Mengenai tahapannya, siklus Krebs ini terdiri atas 9 rangkaian reaksi, yaitu reaksi pertama adalah kondensasi, kemudian reaksi 2 dan juga 3 dinamakan dengan isomerasi, reaksi 4 adalah oksidasi pertama, kemudian dilanjutkan dengan reaksi 5 yaitu oksidasi kedua, reaksi 6 yaitu fosforilasi, kemudian reaksi 7 yaitu oksidasi ketiga, kemudian reaksi 8 dan juga 9 adalah reaksi pembentukan kembali oksaloasetat. Di reaksi pertama ada yang namanya kondensasi, yaitu ketika asetil-CoA yang merupakan gugus berkarbon 2 bergabung dengan molekul yang berkarbon 4, yaitu oksaloasetat yang sudah ada di matriks mitokondria, membentuk suatu molekul yang memiliki 6 karbon, yaitu asam sitrat atau asam trikarboksilat. Reaksi kondensasi ini itu bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi yang kedua dan ketiga, yaitu isomerasi. Nah, agar reaksi oksidasi itu dapat berlangsung, maka gugus hidroksil, yaitu OH, pada sitrat harus diatur kembali. Hal ini itu terjadi melalui 2 tahap. Pertama, molekul air akan dibuang dari satu karbon, kemudian air ditambahkan ke karbon yang berbeda. Hasilnya, gugus H dan OH itu akan bertukar posisi. Kemudian, produknya adalah isomer sitrat yang disebut dengan isositrat. Setelah itu dilanjutkan di reaksi yang keempat, yaitu oksidasi pertama, di mana isositrat yang terbentuk pada reaksi isomerasi akan mengalami reaksi dekarboksilasi oksidatif. Awalnya isositrat itu dioksidasi, kemudian menghasilkan sepasang elektron dan mengubah NAD+ menjadi NADH. Kemudian terjadi dekarboksilasi, di mana atom karbon itu membelah membentuk CO2 yang menghasilkan molekul berkarbon 5. Kemudian menghasilkan molekul berkarbon 5, yaitu dinamakan dengan alfa ketoglutarat. Setelah itu dilanjutkan dengan reaksi yang kelima, yaitu oksidasi kedua, di mana alfa ketoglutarat akan didekarboksilasi oleh kompleks multienzim yang mirip dengan pirufat dehidrogenase. Setelah CO2 terbuang, yang tersisa itu gugus suksinil yang bergabung dengan koenzim A, membentuk suksinil-CoA. Dalam prosesnya tersebut juga terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH dan dihasilkan 2 elektron. Selanjutnya dilanjutkan di reaksi yang keenam, yaitu fosforilasi. Ikatan antara gugus yang berkarbon 4, suksinil dan juga CoA itu merupakan ikatan yang berenergi tinggi. Kemudian melalui reaksi yang mirip dengan yang terjadi pada glikolisis, ikatan ini memisah. Kemudian energi yang dilepaskan memicu fosforilasi guanosin difosfat atau GDP menjadi guanosin trifosfat. Nah, kemudian GTP itu siap diubah untuk menjadi ATP. Nah, yang terbentuk adalah suksinat yang merupakan fragmen berkarbon 4. Kemudian lanjut di reaksi yang ketujuh, yaitu oksidasi ketiga. Nah, suksinat yang terbentuk di reaksi keenam itu akan dioksidasi menjadi fumarat. Senyawa yang berperan sebagai penerima elektron dinamakan dengan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Nah, FAD itu merupakan bagian dari membran dalam mitokondria. FAD akan melepaskan elektron dan kemudian menjadi FADH. Kemudian lanjut di reaksi yang terakhir, yaitu reaksi 8 dan juga 9, yaitu pembentukan kembali
oksaloasetat. Di dua reaksi terakhir ini, molekul air itu ditambahkan pada fumarat untuk membentuk malat. Kemudian malat akan teroksidasi menghasilkan oksaloasetat berkarbon 4 dan 2 elektron, sehingga NAD+ dapat berubah menjadi NADH. Kemudian oksaloasetat tersebut dapat bergabung dengan gugus asetil yang berkarbon 2, yaitu asetil-CoA. Kemudian siklus akan berulang kembali. Nah, untuk produknya sendiri, siklus Krebs itu menghasilkan 4 molekul CO2, 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Sistem katabolisme karbohidrat terakhir adalah transfer elektron atau biasa disebut fosforilasi oksidatif, yaitu merupakan proses pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 dari 3 proses sebelumnya, yaitu proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria dan menghasilkan ATP serta H2O. Tahapan-tahapan transfer elektron yang pertama yaitu NADH melepas elektron menjadi NAD+. Elektron tersebut diteruskan ke kompleks protein pertama, sehingga menyebabkan dipompanya H+ dari matrik mitokondria menuju ruang antarmembran. Elektron tersebut diterima oleh ubiquinon dan diteruskan menuju kompleks protein ketiga. Peristiwa ini juga menyebabkan H+ keluar menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, elektron diterima oleh sitokrom C, dan sitokrom C melanjutkan elektron tersebut ke kompleks protein 4, dan proses ini juga memicu terlepasnya H+ keluar lagi menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, elektron yang dilepas oleh NAD diterima oleh oksigen sehingga berikatan dengan 2 ion H yang menjadi H2O atau hidrogen. 3 H+ yang telah keluar menuju ruang antarmembran kembali menuju matrik mitokondria dengan enzim ATP sintase. Terjadinya proses kembalinya 3 H+ memicu enzim untuk membentuk ATP, sehingga karena masuknya 3 H+, maka terbentuklah 3 molekul ATP oleh enzim ATP sintase yang biasa disebut kemiosmosis. Baik, kita memasuki materi selanjutnya yaitu gluconeogenesis. Apa sih gluconeogenesis itu? Gluconeogenesis tersusun dari 3 kata, yaitu gluko, neo, dan genesis. Gluko yang berarti glukosa, neo yang berarti baru, dan genesis yang berarti pembentukan. Jadi, gluconeogenesis merupakan mekanisme pembentukan senyawa glukosa dari sebuah senyawa non-karbohidrat. Pada prosesnya, gluconeogenesis terjadi pada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Pada jaringan hewan terletak pada hati dan ginjal, sedangkan pada jaringan tumbuhan terletak pada biji. Nah, gluconeogenesis ini memiliki 4 substrat penting. Yang pertama, asam amino glukogenik. Yang kedua, laktat yang berasal dari otot dan eritrosit. Yang ketiga, ada gliserol yang berasal dari jaringan adiposa lemak. Dan yang keempat, ada propaniat yang berasal dari hewan ruminansia. Nah, reaksi gluconeogenesis ini berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan organisme akan glukosa, yaitu ketika cadangan makanan atau glikogen tidak tercukupi. Nah, kita tahu bahwa glukosa berperan dalam memasok energi bagi jaringan atau organ dalam tubuh, seperti saraf, eritrosit, otak, dan otot. Nah, apabila glukosa itu tidak tercukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A, sehingga dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, peristiwa pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut dengan gluconeogenesis. Nah, karena terdapat enzim-enzim yang tidak dapat bekerja secara bolak-balik, maka dibutuhkanlah enzim pengganti, yaitu ada 3, heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Pada enzim yang pertama, heksokinase atau glukokinase, membantu mengubah glukosa dan ATP menjadi glukosa 6-fosfat dan ADP. Pada enzim kedua, fosfofruktokinase, membantu mengubah enzim fruktosa 6-fosfat dan ATP menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP. Pada enzim ketiga, piruvat kinase, membantu mengubah fosfovoinol piruvat dan ADP menjadi asam piruvat dan ATP. Oke, sekarang kita memasuki tahapan reaksi yang melibatkan ketiga enzim tadi. Dibagi menjadi 4 tahap, ya, bisa dibaca. Yang pertama, perubahan piruvat menjadi fosfoenol piruvat. Yang kedua, perubahan fosfoenol piruvat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Yang ketiga,
perubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, dan yang terakhir perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Baik, tahapan yang pertama adalah perubahan pirufat menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat dihasilkan oleh pirufat melalui oksaloasetat yang mengalami karboksilasi menjadi asetat yang dikatalis oleh enzim pirufat karboksilase. Proses pengembalian sebuah reaksi yang dikatalis oleh enzim tersebut melibatkan dua reaksi. Yang pertama, di dalam mitokondria, oksaloasetat yang dibentuk harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Namun, molekul tersebut, yaitu oksaloasetat, tidak dapat melalui membran mitokondria sebelum diubah terlebih dahulu menjadi partikel yang lebih kecil bernama malat. Perubahan oksaloasetat menjadi malat dikatalis oleh enzim dehidrogenase. Nah, setelah terbentuk malat, maka akan dikirimkan ke sitoplasma. Di sitoplasma ini, malat diubah menjadi oksaloasetat lagi, kemudian dikatalis oleh enzim malat dehidrogenase. Pada reaksi ini dibutuhkan ATP dan vitamin biotin yang bekerja sebagai koenzim. Reaksi yang kedua, oksaloasetat akan mengalami dekarboksilasi dan fosforilasi yang dikatalis oleh enzim fosfoenol pirufat karboksilase menghasilkan fosfoenol pirufat. Pada tahapan yang kedua, yaitu perubahan fosfoenol pirufat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini terjadi di sitoplasma. Fosfoenol pirufat membalikkan langkah pada glikolisis untuk membentuk gliserdehida 3-fosfat yang terbentuk 1 diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Kedua tiriosin fosfatni, DPAH dan gliserdehida 3-fosfat berkondensasi membentuk fruktosa 1,6-bifosfat melalui kebalikan dari reaksi aldolase. Pada tahapan yang ketiga, perubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi ini masih berlangsung di sitosol. Fruktosa 6-fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6-bifosfat dengan cara dihidrolisis oleh fosfat yang dikatalis oleh enzim fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, pada tahapan yang terakhir, perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Reaksi ini terjadi di retikulum endoplasma. Glukosa dibentuk dengan cara hidrolisis glukosa 6-fosfat pada reaksi yang dikatalis oleh glukosa 6-fosfatase. Pada reaksi gluconeogenesis, asam amino glukogenik seperti alanin, arginin, asparagin, sistein, glutamat, histidin, metionin, prolin, serin, peronin, valin, dan triptofan dapat diubah menjadi glukosa setelah terlebih dahulu diubah menjadi pirufat atau senyawa yang sejenisnya. Asam laktat hasil oksidasi anaerob juga dapat diubah menjadi glukosa setelah diubah menjadi oksaloasetat di dalam mitokondria. Sedangkan gliserol, hasil metabolisme lemak, juga dapat diubah menjadi glukosa setelah terlebih dahulu diubah menjadi gliserol 3-fosfat, kemudian menjadi dihidroksiaseton fosfat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tempat berlangsungnya gluconeogenesis. Tempat berlangsungnya gluconeogenesis yaitu berada di hati dan juga ginjal. Nah, hati dan juga ginjal merupakan jaringan utama dalam proses gluconeogenesis. Mengapa hati dan juga ginjal? Karena kedua organ tersebut dapat mengatur glukosa yang ada di dalam plasma tubuh dengan bantuan enzim-enzim tertentu. Nah, kemudian proses gluconeogenesis ini bertanggung jawab untuk membersihkan substrat. Maksudnya yaitu untuk mengubah substrat itu menjadi glukosa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya, substratnya itu yang pertama itu ada asam aminoglukogenik, kemudian ada gliserol, kemudian ada asam laktat dan juga asam prepionat yang ada di sistem digestif pada hewan pemamah biak. Gluconeogenesis, di mana tahapan gluconeogenesis itu secara kompleks berdasarkan substrat seperti asam amino, gliserol, asam laktat dan juga asam prepionat yang akan diubah menjadi glukosa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa gluconeogenesis ini berperan jika asupan karbohidrat ini kurang atau rendah, sehingga senyawa non-karbohidrat tersebut dapat mengubah menjadi glukosa. Misalnya saat kita sedang berpuasa atau saat kita sedang melakukan diet, maka terjadi proses gluconeogenesis. Nah, proses gluconeogenesis ini sangat berkaitan dengan adanya proses glikolisis yang ada di dalam sitosol dan juga siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang ada di mitokondria. Jadi sebelum kita mengetahui tempat berlangsungnya gluconeogenesis, kita itu harus tahu bagaimana sih proses glikolisis, siklus Krebs dan juga tempat terjadinya kedua proses tersebut. Nah, begitu.
Nah, kita sudah mengetahui tempat utama dalam proses gluconeogenesis yaitu ada di hati dan juga ginjal. Nah, hati dan juga ginjal ini ternyata bertanggung jawab agar tidak ada penurunan glukosa yang ada di dalam plasma tubuh, yaitu sel hati dengan menggunakan glikogen untuk mengatur kadar glukosa darah yang ada di dalam tubuh dengan cara mendegradasi glikogen menjadi glukosa ketika kadar glukosa darah dalam tubuh itu rendah, dan juga dapat mensintesis glukosa menjadi glikogen ketika kadar glukosa darah dalam tubuh itu tinggi. Nah, lalu apa yang terjadi jika terjadi kegagalan gluconeogenesis? Nah, pastinya akan berdampak sangat buruk bagi tubuh, yaitu kita dapat kehilangan konsentrasi, kemudian lemas, mengantuk, lalu yang paling fatal ini adanya disfungsi otak, koma hingga kematian. Nah, lalu sel dalam hati ini ternyata memiliki enzim secara khusus untuk membantu substrat non karbohidrat tersebut untuk menghasilkan glukosa. Nah, selanjutnya mengenai hasil glikolisis dan juga gluconeogenesis. Setelah kita mengetahui bahwa skema dari gluconeogenesis itu erat kaitannya dengan glikolisis. Jadi, perbedaannya dari hasilnya yang pertama glikolisis. Jadi, satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Sedangkan pada proses yang seolah-olah kebalikan dari proses glikolisis, yaitu gluconeogenesis, bahwa 2 pirufat ini akan menghasilkan glukosa, yang mana proses tersebut memerlukan energi yang cukup banyak, yaitu memerlukan 4 ATP, 2 GTP. Nah, 2 GTP ini setara dengan 2 ATP, kemudian ada 2 NADH. Nah, yaitu reaksi bolak-balik karena enzimnya itu sama. Nah, kemudian fruktosa setelah mengalami reaksi reversibel atau bolak-balik ini membentuk fruktosa 1,6-bifosfat ini berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa 6-fosfat ini kemudian pada retikulum endoplasma, di mana fruktosa 6-fosfat ini mengalami perubahan menjadi glukosa 6-fosfat hingga menjadi glukosa sebagai hasil akhir gluconeogenesis. Jadi pada tahap di siklus Krebs ini, itu terdapat di mitokondria. Kemudian pada saat reaksi reversibel, ini seperti pada proses glikolisis, ini terjadi di sitosol. Kemudian pada saat fruktosa menjadi fruktosa 6-fosfat itu hingga glukosa, kemudian itu berada di retikulum endoplasma. Nah, jadi itu tadi tempat organel yang ada di sel, yaitu ada RE, sitosol, dan mitokondria sebagai tempat terjadinya gluconeogenesis. Oke, next slide. Nah, di sini ada perbedaan glikolisis dan juga gluconeogenesis. Nah, sebenarnya perbedaan dari glikolisis dan juga gluconeogenesis itu bisa dilihat tadi dari skemanya bahwa awal mula reaksi, kemudian hasil reaksi, dan juga tempat terjadinya reaksi dan juga enzim yang digunakan itu berbeda. Jadi pada glikolisis ini menggunakan enzim utamanya yaitu ada heksokinase, kemudian fosfofruktokinase, dan juga ada pirufat kinase. Sedangkan gluconeogenesis yang membedakan dengan glikolisis itu ada glukosa 6-fosfatase, fruktosa 1,6-bifosfatase, pirufat karboksilase, dan juga fosfoenol pirufat karbokinase. Nah, itu yang membedakan glikolisis dan juga gluconeogenesis. Nah, selanjutnya pada hasil glikolisis dan juga gluconeogenesis. Jadi glikolisis ini dari glukosa kemudian ditambahkan dengan 2 fosfoenol pirufat, kemudian ditambah ADP, ditambah 2 NAD, kemudian menghasilkan 2 pirufat plus. Nah, bisa kalian lihat di PPT ini ada skema gluconeogenesis. Jadi di dalam hati itu ada sel hati, terutamanya ada 3 organel tempat gluconeogenesis, yaitu ada RE, retikulum endoplasma, kemudian ada sitosol, dan juga yang ketiga ada mitokondria. Nah, ini skema secara umum menunjukkan bahwa glikolisis yang bisa kalian lihat ditandai dengan keterangan yang berwarna merah, sedangkan gluconeogenesis ini yang ditandai dengan keterangan yang berwarna biru, ini saling berkaitan. Jika glikolisis itu penguraian dari glukosa menjadi pirufat, sedangkan gluconeogenesis itu proses produksi gula yang baru dari pirufat menuju glukosa. Nah, tahap pertama dari gluconeogenesis itu tahap pertama dan kedua yaitu ada di mitokondria. Nah, di sini. Jadi, suatu molekul ini berupa asam laktat itu berubah menjadi pirufat, lalu pirufat itu masuk dalam mitokondria secara kompleks yang berupa proses siklus Krebs. Nah, jadi dalam gluconeogenesis ini erat kaitannya dengan siklus Krebs. Jadi seperti yang sudah saya bilang, jadi kita harus mengetahui siklus Krebs terlebih dahulu. Jadi dari pirufat masuk ke dalam mitokondria secara kompleks yang berupa proses siklus Krebs, kemudian menjadi oksaloosetat oleh bantuan enzim pirufat karboksilase. Nah, oksaloosetat itu dirubah menjadi malat, lalu malat dikeluarkan dari mitokondria menuju sitoplasma untuk membentuk oksaloasetat kembali. Lalu berpindah di bagian sitosol itu setelah terbentuk oksaloasetat. Jadi setelah oksaloasetat kemudian beralih ke sitosol seperti pada proses glikolisis.
Nah, setelah itu membentuk fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim PEP karboksikinase. Nah, kemudian dari fosfoenol pirufat ini kemudian mengalami perubahan menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, sebelum menjadi fruktosa 1,6-bifosfat ini mengalami reaksi reversibel. Selanjutnya yaitu mengenai unity of sense dari materi tentang metabolisme karbohidrat, yaitu seperti dalam Quran Surat Quraisy ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang artinya yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, penjelasan dari Quran Surat Quraisy ayat 4 ini berarti menunjukkan bahwa fungsi makanan bagi tubuh itu untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, makanan ini dapat berupa karbohidrat, protein, maupun lemak yang harus seimbang dan cukup sebagai sumber energi untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jika terlalu berlebihan maupun kekurangan, maka akan menyebabkan penyakit sehingga berpengaruh pada metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, itu tadi unity of sense dari Quran Surat Quraisy ayat 4 yang berkaitan tentang metabolisme karbohidrat. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.